أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وكفى، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرات العلماء والقرباء وحضرات الجماعة, para alim, para guru, para kiai, sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Pak Kiai Ali Makhrus, Pak Kiai Abdurrahman Husain, segenap pengurus dan jamaah Musalla Al-Muttaqin, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat itu merupakan salah satu dari kesekian cara untuk kita menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah dan sekaligus umat yang mencintai Rasulullah. Harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali taklim kesempatan subuh ini, mari bersama kita doakan kedua orang tua kita. Kita doakan guru-guru kita, kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terlebih yang telah mewakafkan, memperjuangkan musalla dan majelis taklim dan semua kegiatan yang ada di Musalla Al-Muttaqin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan soleh solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan mungkin apabila ada saudara kita dimanapun berada, atau warga kita, atau jamaah kita, atau yang tinggal di sekitar mushola ini, kalau ada yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, diberi sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada sehat Pak ya? Alhamdulillah. Biasanya kalau selesai Idul Adha itu banyak yang penyakitan mendadak. Ada yang ininya nggak bisa nengok, ada yang kakinya nggak bisa ditekuk. Alhamdulillah kalau pada sehat. Kopi datang, alhamdulillah. Pagi berbahagia ini kita akan ngaji satu makalah, satu ucapan dari sahabat sekaligus mantu Rasulullah. Mantu Rasulullah yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Beliau ini mantu Rasulullah, sahabat Rasulullah yang dikenal sangat cerdas. Maka dalam satu hadis yang Rasulullah sampaikan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya, kata Rasulullah, ibarat satu kota ilmu, wa aliyun, dan Ali babuha merupakan pintu masuknya. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, dalam sejarah yang tidak bisa kita elakkan, sahabat Ali mantu Rasulullah wafatnya terbunuh
oleh seorang pemuda yang hafal Quran. Kita Al-Kafirun ada bacanya muter-muter ya Pak ya. Kadang baca wattini wazzaitun, ujung-ujungnya ketuker wal asri ya. Mentang-mentang sama-sama illal ladzina amanu ketuker. Lah ini sahabat Ali Pak, mantu Rasulullah, wafatnya terbunuh oleh seorang pemuda yang hafal Quran namanya Abdurrahman bin Muljam. Bukan Abdurrahman Husain, bukan. Lah, apa makalah beliau? Beliau bilang begini, sahabat Ali. Laula khamsa isalin lasaran nas kulluhum salihin. Kalaulah tidak dipengaruhi oleh 5 hal, maka semua manusia itu pada dasarnya solehin, baik. Pada dasarnya semua orang itu baik. Tapi karena terpengaruh dengan 5 ini, maka kebaikannya lama-lama luntur, lama-lama hilang. Loh kok bisa dikatakan semua baik dalam hadis Rasulullah? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwa setiap orang itu terlahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci, nggak ada dosa. Islam mengajarkan bahwa manusia terlahir ke alam dunia ini nggak ada yang bawa dosa. Walaupun mohon maaf, seandainya anak itu terlahir dari hasil hubungan yang diharamkan, anak itu tetap suci. Walaupun kadang ada orang bilang anak haram. Yang haram itu bukan anaknya, perbuatan bapak sama maknya. Anaknya tetap suci, tetap bersih, nggak ada dosa. Kalau di ajaran agama lain memang iya, ada istilah penebusan dosa. Anak umur sekian dibaptis itu dalam rangka, katanya itu agama lain yang diyakini oleh mereka itu adalah penebusan dosa. Kalau kita dalam Islam nggak ada. Islam mengajarkan anak terlahir dalam keadaan bersih, suci, nggak ada dosa. Fabawahu, dan kedua orang tuanya, ini dalam salah satu tafsir hadisnya, lingkungannya lah itu nanti yang akan merubah dia. Yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Apakah ia nanti akan berpola pikir, berpola hidup kayak orang Yahudi, Nasrani atau Majusi? Yang mempengaruhi adalah lingkungan. Nah, makanya alhamdulillah kalau kita tinggal bersama dengan lingkungan orang-orang yang mendukung untuk kita menjadi tetap dalam keadaan baik. Lalu 5 hal apa itu yang menyebabkan kebaikan kita itu hancur atau rusak? Yang pertama, kata sahabat Ali ini adalah al-qana'atu bil jahli. Qanaah. Qanaah itu apa? Terima, pasrah. Qanaah itu sifat baik, Pak. Tapi kalau digabungkan dengan yang tidak baik akan berubah menjadi tidak baik. Qanaah itu artinya pasrah, terima kalau orang Jawa bilang. Bil jahli, dengan kebodohannya. Nah, kalau kopi dideketin malah kopi dulu nih, Pak. Makanya jauhin aja, Pak. Al-qana'atu bil jahli. Qana'ah, pasrah, bil jahli, dalam kebodohannya. Orang jadi bodoh kok pasrah. Kalau bahasa anak sekarang katanya bodoh dipiara. Nah, orang bodoh itu di mana-mana nyusahin ya, Pak. Ini contoh kasus tahun 2002, tahun kemarin, sholat Idul Fitri tahun kemarin. Ada orang yang semangat ibadahnya bagus, jamaah nggak pernah ketinggal, Mungkin nama ustadznya rajinan dianya.
Dianya itu belum adzan dia datang, Ustaz kadang komat baru jalan. Cuma karena keterbatasan pengetahuannya, ia mengira bahwa takbir 7 kali, takbir 5 kali ketika sholat id itu wajib. Sehingga ketika sholat id, ia berdiri di barisan paling depan, ini imam. Ya namanya imam ya, namanya manusia ya kadang inget kadang lupa. Di rakaat yang kedua lupa Pak, nggak baca takbir yang 5 itu. Lah ini jamaah tadi yang tekun ibadah tapi kurang ilmu, begitu imam langsung baca Fatihah dia teriak subhanallah, subhanallah. Dikirainya ini salah, kalau salah nanti batal sholatnya. Lah imam karena merasa nggak salah, yo lanjut terus. Begitu selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini orang tadi yang dia berpikir bahwa peringatannya nggak digubris, langsung nunjuk Pak, dasar imam goblok. Imamnya sensi juga, entah karena urusan THR belum beres, langsung berdiri. Ini makmum berdiri. Akhirnya habis sholat id, tonjok-tonjokan di situ. Asli ini kisah nyata Pak, karena kebetulan ketua masjidnya teman akrab saya. Gara-gara apa? Ia mengira bahwa takbir itu wajib. Dan kasus ini bukan hanya satu tempat. Saya yakin Pak Kiai Ali, Pak Kiai Husain pernah ada pengaduan begitu. Dikirainnya wajib. Ini gara-gara kurang ilmu. Ibadahnya bagus, tapi ilmunya kurang. Imam Syafi'i, orang yang terkenal paling cerdas, umur belasan tahun udah menjadi mufti. Mufti itu orang yang memberikan fatwa. Kalau kita sekarang ya pokoknya pengurus pusat MUI, baru umur belasan tahun. Beliau bilang begini Pak, saya siap berdebat dengan 1000 orang alim, tapi saya nggak berani berdebat dengan 1 orang goblok. Orang goblok itu kalau debat biasanya kalau orang Jawa bilang pokoknya dia ditunjukkan dalilnya nggak bisa baca, diturunin logikanya nggak ngerti, dia bilang pokoknya kalau sholat id itu harus ada takbir 7 sama takbir 5. Dikasih tahu itu hukumnya sunnah apa? Oh soraiso, pokoknya. Wes. Pokoknya kalau ada orang begitu wes mending ngalah Pak. Ngalah yo. Lanjutin. Yang waras ngalah bahasanya beliau. Makanya kata Imam Ali, orang akan luntur kesolehannya, kebaikannya itu salah satunya orang terima pasrah dengan kebodohannya. Kalau kita merasa diri kita ini kurang ilmu, belajar, ngaji. Kita di Jakarta ini Pak nggak kurang-kurangnya minggu pagi di sini. Nih Kiai Ali seminggu ngajar bisa 30 tempat ya. Nah, iya. Kalau ngintil aja beliau, nggak usah nyantri, nggak usah pesantren, ngintil aja beliau, pinter kan. Maka ada satu syair dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ini biasanya kalau anak santri ini pokoknya kitab yang pertama kali disodorin, diajarin di kitab ini, Pak. Biar jadi orang yang ngerti. Apa dalam syair itu? Dikatakan begini, fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Bahaya besar apabila ada orang alim, orang ngerti, tetapi ia berbuat yang tidak baik. Bahaya itu. Tapi wa akbaru minhu, dan lebih bahaya lagi, jahilun, orang yang jahil, mutanassiku, walaupun dia rajin ibadah, karena ibadahnya enggak didasari ilmu. Lah itu yang bahaya. Al ibadatu bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Ibadah yang tanpa didasari dengan pengetahuan, mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Ya, makanya sebisa mungkin, sekuat mungkin kita ngaji ini dalam rangka agar tidak terima pasrah dalam kebodohan. Walaupun Pak, mungkin pernah saya sampaikan dalam psikologi ilmu pendidikan
kita belajar di usia 40, 45 ke atas, itu ibarat orang ngambil air pakai keranjang. Kira-kira bisa nggak Pak ngambil air pakai keranjang Pak? Kalau anak-anak kita yang usia 0 sampai usia 18 sampai 20 itu usia emas Pak. Usia bagus-bagusnya untuk belajar. Maka saya yakin Bapak Ibu jamaah yang di sini bacaan sholat yang kita baca itu apalan waktu umur segitu. Bener gak Pak? Yang Bapak bacain loh ketika sholat, mulai dari iftitah sampai tahiyat, itu rata-rata yang dibaca adalah bacaan waktu umur antara anak-anak sampai umur 18-20. Itu usia emas Pak, paling baik untuk belajar. Maka di pesantren-pesantren itu biasanya digencer apalan di usia segitu. Karena kalau udah nanti periode kedua, usia 20 sampai 35-40, daya tampung udah tinggal 50% Pak. Lah kalau udah 40 ke atas, keranjang tadi loh Pak. Keranjang itu filosofinya Pak. Kalau dicemplungin di sumur, di empang kayaknya penuh Pak ya. Kayaknya penuh. Itu persis kalau pas lagi ngaji begini. Itu kadang ada yang nyeletuk, saya kalau itu paham. Itu persis. Begitu keranjang diangkat, lah itu persis kayak pengajian bubaran. Pengajian bubaran ditanya. Kadang ibu-ibu itu ngalang ngaji kan seminggu bisa full ya. Full. Seminggu 14 kali, padahal hari cuma 7 ya. Itu kalau nyampe di rumah ditanya sama suaminya, Bu, tadi di Mushola Al-Muttaqin Pak Kiai Makhrus ngajar apa? Pak, ini ada risol, ada oleh-olehnya itu keranjang Pak ya. Tetapi ada tetapinya Pak. Keranjang itu ketika diangkat tadi dari empang atau sumur, ditaruh blok begini, paling tidak bawahnya basah. Basah itu mungkin ada setetes 2 tetes. Itulah yang kita dapat Pak, setetes dari Al-Muttaqin pagi ini, mungkin besok lagi setetes, lama-lama mosok nggak secangkir. Ya harus sabar, karena kita ngaji di usia segini ini memang daya ini ibarat memori HP udah hampir penuh Pak. Nah ya dalam mod diajak mikir dalam mod. Kalau dulu ada iklan yo ngaji di usia segini ya sabar, wong wes. Yes, penting sabar. Yang penting ada niat untuk menghilangkan al-jahlu itu tadi. Yang pertama, soalnya yang merusak kesolehan itu orang yang betah dengan kebodohannya. Yang kedua, al-hirsu 'alad dunya, orang yang serakah. Apapun status sosialnya, kalau dia serakah direndahin orang. Kadang ada orang beralasan begini, saya mah nggak serakah tapi semangat. Bedanya serakah sama semangat tuh Pak. Bedanya serakah sama semangat. Saya mah nggak serakah, saya semangat kok. Gini loh Pak, serakah dengan semangat itu beda-beda tipis. Contoh logikanya begini Pak. Ini Bapak nanti yang menerjemahkan sendiri. Budaya di sini kalau habis selamatan itu makanan yang di piring biasanya dimasukin ke besek enggak? Dimasukin ya? Itu pertama kali saya dari kampung datang ke Jakarta ikut selamatan kaget Pak. Wih, kok begitu? Tapi setelah setahun 2 tahun lama-lama ya terbiasa, bahkan ikutan. Anadofatu minal eman daripada nggak kemakan. Di situ bisa kita lihat Pak, mana serakah, mana semangat. Misalnya sama-sama masukin dari piring ke besek, tapi memang dia di rumah itu anaknya banyak Pak. Anaknya 12, mantunya 12. Kalau dia punya anak 22 ya udah berapa itu? Banyak lah ya pokoknya. Nah, karena di rumah dia itu banyak, masih ngumpul dalam satu rumah, kok dia itu asal ada jeruk sini, mantu saya seneng tuh. Ada bolu, itu bini saya demen tuh. Ada sini.
masukin semua. Begitu taruh di rumah, karena anaknya banyak, mantu, cucu ngumpul kemakan. Terus contoh kasus lain Pak, sama-sama masukin, cuman dia tinggal berdua sama istrinya sama suaminya, tinggal berdua. Anak-anaknya udah pada misah, tapi asal apa aja dimasukin. Nyampe di rumah ditaruh, mak ini ada selamatan. Kata istrinya cuma dibuka doang, ditutup lagi. Wong udah sepuh. Lah kira-kira yang pertama tadi contoh semangat apa serakah? Semangat. Yang kedua contoh serakah apa semangat? Bisa bedain ya? Nah, udah inget-inget. Pokoknya liatin aja besok-besok. Contoh kasus lain Pak. Ini yang masih anget-anget. Ketika penyembelihan hewan kurban, kalau memang dia masih muda atau keluarganya banyak, kadang ya pura-pura nyeset tapi ngumpetin. Nyeset, ngumpetin di pojokan. Lu kalau memang dia keluarganya banyak, wajar. Wong dia memang yo kebetulan mungkin ekonominya kurang mampu, dia makan daging jarang. Kita misalnya Pak Kiai Ali yang ketua panitia, maklumlah wong dia yo memang ekonominya begitu, keluarganya banyak. Satu lain kelakuannya sama Pak, tapi dia orang kaya. Kelakuannya sama, seset masukin. Kalau enggak anaknya panggil. Tapi dia orang kaya, udah tua lagi, makan segini juga palanya udah kelingan. Itu yang pertama tadi contoh semangat, yang kedua contoh serakah. Serakah itu apapun status sosialnya, kalau dia berperilaku itu selesai Pak. Pejabat negara yang dikandangin sama KPK itu yo pinter-pinter Pak. Namanya sama gelarnya kadang panjangan gelarnya Pak. Prof, DR, DRS, Suyanto umpama. Mohon maaf kalau ada yang namanya Suyanto. Belakangnya SH, MH, BH, wes gelarnya banyak. Iya gajinya tinggi. Kenapa sampai dia korupsi? Serakah. Semangat apa serakah? Itu bedanya serakah sama. Kalau semangat bagus Pak. Kita kalau nggak punya semangat bahaya. Kayak saya misalnya jauh-jauh dari Tarumajaya ke sini, ini serakah apa semangat Pak? Ya Allah, jauh-jauh loh Pak, nyebrang BKT. Kalau ada paspor Jawa Barat sama Jakarta, saya harus pakai paspor. Ini semangat apa serakah ya? Masalahnya beti loh Pak, tadi beda-beda tipis. Kalau semangat orang malah ngacung jempol, tapi kalau dia serakah langsung begini. Ustadz kok begitu? Aduh ya Allah. Yang kedua, al-hirsu ala dunya. Yang ketiga, asyuhu bil fadli. Syuh itu artinya apa ya? Kalau persamaan, bukan persamaannya Pak, tingkat kelas bawahnya bakhil. Bakhil sama syuh, inilah kekayaan bahasa Arab begitu Pak. Kalau diterjemahkan Indonesia sama-sama pelit. Tapi aslinya kalau kita cari dalam kamus bahasa Arab berbeda Pak, antara syuh dan bakhil. Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memakai bahasa syuh, tidak memakai bahasa bakhil di sini. Bakhil itu kalau di terminologi bahasa Arab itu orang yang pelit hanya untuk orang lain tapi untuk diri sendiri enggak, itu bakhil Pak. Udah tahu anak 5 makan yo lagi semangatnya lah, dikasih uang belanja 50.000, dia sendiri sekali makan 50.000 juga. Nah itu pelit namanya Pak. Ia pelit hanya untuk orang lain, untuk diri sendiri enggak. Lah itu bakhil kalau dalam bahasa Arab. Lah ini sahabat Ali memakai bahasa syuh. Syuh itu wis pokoknya mbahnya bakhil, mbahnya pelit. Seniornya bakhil, seniornya pelit. Indonesianya apa Kak? Medit mau bahasa Jawa Pak. Wis terserah lah.
pokoknya syuh itu begini loh Pak. Orang bukan hanya pelit terhadap dirinya orang lain, terhadap diri sendiri aja pelit. Contoh terhadap diri pelit sendiri, gimana? Gini loh Pak. Dia itu kalau ditraktir apa aja yuk masuk Pak, doyan Pak. Sop iga, ayo, pala kakap, oke. Gabus pucung, doyan. Tapi giliran dia jajan sendiri, makan pakai apa Pak? Nasi putih aja. Nah, begitu. Ini dari sekian ini yang nggak bayar yang mana ya? Kuahnya Pak nggak bayar ya? Pakai kuahnya doang. Padahal kalau ditraktir ya apa aja masuk. Tapi kalau buat diri sendiri ngiritnya sampai ya Allah. Dia kalau sakit Pak dicari obat yang gratisan. Kalau perlu obat yang paling murah obat apa? Generik apa Pak? Itu syuh. Syuh itu orang yang pokoknya pelitnya pelit. Ibarat kata dosanya diminta aja nggak boleh. Oh apa itu? Itu syuh. Lah sahabat Ali itu mengatakan di sini bukan hanya bakhil. Sementara bakhil aja udah sifat buruk, apalagi syuh. Kalau dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang bakhil bukan yang syuh Pak. Yang bakhil aja udah buruk, apalagi yang syuh. Sifat pelit itu baidun minan nas, akan dijauhi orang. Kita loh Pak punya temen terkenal dia pelit. Kalau bawa rokok kayak orang bawa keris. Keris itu kan bawanya satu-satu ya Pak. Dia kalau dari rumah bawa rokok satu, korek juga nggak bawa. Nyampe di situ nambah rokok minta. Begitu pulang korek temen dikantongin. Ngalap barokah. Iya kan sampean kan husnudonnya bagus kan. Kok sampai ke situ apa tadi? Kita punya temen yang pelit aja, kita kalau diajak jalan yuk, mana Ancol kayak kita paling juga bayar sendiri jajan di ogah. Jauh sama orang. Jangankan kita manusia Pak, kucing ya Pak, kucing Pak sama orang pelit itu wasalnya naudzubillah Pak. Kita lagi makan nih Pak, kucing deket harapannya dia akan dapat buntut sama pala, harapannya ya Pak. Tetapi orang itu kemudian buntutnya dikerias juga, buntutnya disikat juga. Kata kucing, wahyu ya Allah, dapat apa saya? Seandainya kucing bisa ngomong, untungnya dia nggak bisa ngomong. Pokoknya kucing-kucing sekarang itu pada susah Pak. Ya Allah, saking pelitnya Pak, sampai tulang dibikinnya alat presto. Pelit asyuhu bil fadl, pelit ngerusak. Kalau orang dulu bilang Pak, orang kampung saya, kalau ada orang pelit, orang syuh itu dibahasakan pentil. Tahu pentil Pak? Karet kecil yang ada di ban sepeda. Pentil itu kalau diisi angin berapapun muat masuk Pak, asal bannya nampung. Tapi jangan harap itu angin bisa keluar lewat pentil itu sebelum pentil itu busuk. Dulu kalau kita pakai sepeda ontel kan gitu ya. Nanti kalau pentilnya udah busuk, angin itu baru keluar. Itu gambaran orang pelit Pak. Dia kalau dikasih berapapun hayo. Kayak tadi itu ada lemper, hayo, ada jeruk, hayo, ada pala, hayo, usus, hayo. Kikil dekil, hayo. Tapi nggak bakalan keluar itu dari rumahnya, dari tangan dia sebelum busuk. Ya kalau pagi-pagi mulus itu kan udah busuk. Atau badannya yang busuk, duitnya nggak bakalan keluar, akan keluar nanti kalau udah dipaksa sama rumah sakit. Berobat kan dipaksa sama rumah sakit. Nah, itu namanya asyuh. Itu yang merusak kesolehan kita yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-riya'u fil amal. Mau berbuat kalau ada yang lihat. Riya. Kalau bahasa sekarang katanya pencitraan. Kalau dia mau berbuat ngundang wartawan. Bagiin sembako, wartawan diundang. Ini sebentar lagi musim loh Pak. Bentar lagi. Apa mungkin udah sekarang kali ya? Udah. Bagi-bagi kaos, kita makainya aja nggak tegel kaosnya.
buat meres santen. Yo, tapi kalau kata Kang Ali husnudon, ya kan ya. Mau berbuat kalau ada yang melihat. Padahal Pak, amalan yang kuat itu yang tersembunyi. Kalau dalam hadis kan ada 7 orang yang langsung dilindungi oleh Allah di saat nggak ada perlindungan apa-apa. Salah satunya orang yang tangan kanan memberi saking rahasianya, tangan kiri pun nggak tahu. Ini bangunan kita ini kita tahu Pak, semuanya pasti pakai besi Pak ya. Besi, tiang-tiang yang hitam-hitam ini saya yakin dalamnya besi Pak. Besi ini yang memperkuat bangunan ini, tapi besi nggak mau menonjolkan diri Pak. Dia lebih memilih bersembunyi di dalam. Keramik yang kelihatan mentereng ini kalau besinya nggak ada, nggak kuat apa-apa. Lah kadang amalan kita yang kita sembunyikan itu, kadang itulah yang kuat Pak. Kalau yang disiar-siarin, yo kadang malah cuma hanya rame di permukaan. Tapi bukan menutup kemungkinan berarti mensiarkan amal nggak boleh, boleh Pak. Dalam Quran kan ada ayat surah Fatir kalau nggak salah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Silahkan berinfak sirran kalau bisa, rahasia. Tapi kalau belum mampu ya wa alaniyah. Alaniyah itu terang-terangan. Kita kok udah praktekin Pak ya, kalau Jumatan, kalau kira-kira yang kita cemplungin kotak itu kecil, sir Pak. Tutup nih tangan kiri. Mungkin dimasukin 2.000. Kalau zaman dulu Pak, zaman dulu masih uang koinan, masukin kaleng biskuit. Lah giliran 100.000 lapor ke panitia. Pak, ini ada sumbangan. Ada sumbangan. Diumumin ketika sholat Jumat. Apakah enggak boleh? Boleh aja. Wong ar-ra'yu riya itu kan adanya di sini, Pak. Ketika ia mensiarkan amalnya tadi itu, mempublikasikan amalnya, sedekahnya itu, tapi kalau niatnya untuk memotivasi, misalnya bangun musola kok nggak jadi-jadi, udah nama saya tulis list paling atas, semen 50 sak, begitu yang lain, itu bapak jadi kontraktor aja kok nyumbangnya. Kontraktor bukan memborong bangunan Pak, kontraktor itu orang yang kontrak dulu, kontraktor. Itu yang kontraktor aja berani nyumbang 50 sak, kok saya yang punya kontrakan kok cuma 2 sak. Wah, akhirnya termotivasi. Ya silahkan kalau memang niatnya bagus. Tapi kalau niatnya tadi itu wes arya'u fil amal. Yang terakhir, wong piring kayaknya udah bunyi kelutak-kelutak, itu pertanda suruh udahan. Oh, udah kelutak-kelutak itu berarti pertanda suruh udahan. Saya mah juga paham. Yang kelima, yang terakhir, al-ijabu birra'i, kagum dengan pendapatnya sendiri, kagum dengan dirinya sendiri. Ujub bahasa gampangnya. Tuh musola kalau nggak ada saya, tuh al-mutakin ini kalau nggak ada saya, wayaknya itu dia yang paling berperan. Padahal dia yo cuma kita itu wirawiri, rapat ngeluarin duit juga enggak. Ayo kita rapat, kita awali dengan Al-Fatihah, tapi duit dompetnya nggak dibuka-buka. Besok lagi Al-Fatihah, begitu musola jadi, saya itu, kalau nggak ada saya, itu namanya al-ijab. Seakan-akan dia itu yang paling berperan. Kalau nggak ada dia itu kayaknya semuanya itu nggak jalan. Kayaknya dianya itu super, padahal ya nggak ada apa-apanya. Superman. Nah, jadi kesimpulannya, orang itu aslinya baik, tapi kebaikan itu akan luntur apabila satu, pasrah dengan kebodohan. 2, serakah. 3, pelit. Yang keempat, riya. Yang kelima, ujub. Wallahu a'lam bishawab.
Al-Fatihah.